Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Dalam hal ini kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang membahas yang berikut, yaitu tentang aqsamul maqbul, yaitu tentang pembagian hadis-hadis yang maqbul. Yanqasimul maqbul binisbati ila tafawuti maratibihi ila qismain ra'isiyyaini huma sahih wa hasan wa kullu minhuma yuqassam ila qismain huma li dzatihi wa li ghairihi fa taqulu aqsamul maqbul fi nihayati ila arba'ati aqsam. Iya. Jadi khabar ataupun hadis yang maqbul, jika kita lihat dari tingkat derajat selisih derajatnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan, ya. Kemudian setiap pembagian hadis tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu lidzatihi dan lighairihi, sehingga pembagian daripada hadis yang maqbul, hadis yang bisa diterima adalah menjadi empat bagian. Pertama adalah sahih lidzatihi, yaitu sah secara zatnya, sah secara dengan sendirinya. Kemudian sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian insyaallah kita akan bahas secara detail, secara terperinci tentang pembagian daripada hadis maqbul ini. Yang pertama adalah as-sahih. Ta'rifu, definisinya yang pertama bahwa hadis sahih adalah secara bahasa lughatan as-sahih diddus saqim. Secara bahasa as-sahih artinya adalah lawan daripada saqim. Sahih artinya sehat, hadis yang sehat, hadis yang sah. Ya, lawannya adalah saqim, yang sakit, tidak bisa diterima, tidak bisa dipakai. Bahwa haqiqatan fil Islam wa majazun fil hadis wa sa'ir ma'ani. Dan kata-kata sahih ini adalah merupakan sifat hakikat, ya, bahasa yang hakiki, dan dia merupakan bahasa kiasan di dalam hadis dan juga seluruh makna yang konkret. Istilahan, ya, sedangkan secara terminologi bahwasanya hadis sahih adalah hadis yang bersambung riwayatnya, muttasil sanaduhu, yang sanadnya bersambung, binaqlil adl, ya, yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil, dhabit, yaitu yang mantap, yang dhabit, yang sempurna, an-mithlihi, dari perawi yang serupa, ila muntahahu, dari awal sehingga terakhir, min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzud atau penyakit, dan wala illah, dan juga tidak ada ganjilan keanehan di dalam hadis tersebut, ya. Kemudian kita akan mencoba untuk mensyarah ta'rif daripada definisi dari di atas, ya. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa ishtamala ta'rif as-sabiq ala umur yajib ta'rifuha hatta yakuna al-hadits sahihan, wa hadhihi al-umur hiya, definisi tadi di atas mencakup beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga hadis bisa dikatakan menjadi hadis sahih. Di antaranya adalah pertama, ittisal sanad, yaitu bersambungnya sanad. Apa yang dimaksud dengan bersambungnya sanad? Apa yang dimaksud dengan ittisal sanad? Yang dimaksud dengan ittisal sanad adalah ma'nahu anna kull rawin min ruwatihi qad akhadhahu mubasharatan amman fawqahu min awwal sanad ila muntaha. Ini bahwa perawinya itu benar-benar mengambil riwayat secara langsung, ya, dari orang yang di atasnya, dari sanad yang pertama hingga sanad yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah adalatul ruwat. Apa yang dimaksud dengan adalatul ruwat? Itu adilnya perawi. Ai yakni anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa bi kaunihi musliman balighan aqilan ghairu fasiqin ghairu mahrumin ru'ah. Yani bahwa semua dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, memiliki sifat, pertama adalah sebagai seorang muslim, kedua dia adalah balik, kemudian aqil, ya, tanpa, dan bukan orang yang fasik, dan bukan orang yang tidak mempunyai muru'ah, karena dia bisa menjaga karisma wibawa. Dhabtul ruwat, mantapnya perawi di dalam penghafalan dan sempurnanya hafalan perawi.
أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط إما ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. Ini bahwa setiap perawi daripada perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah merupakan perawi yang memiliki kepandaian yang sempurna, memiliki kredibilitas yang kredibel di dalam kita menghafal dan kredibel dalam mencatatkan. Yang berikutnya dan keempat adalah ada musyudzul, tidak ada penyakit, tidak ada kejanggalan. An la yakuna al-haditsu syadzan. Hadis itu tidak merupakan hadis yang syadz, hadis yang aneh, ganjil. Wa huwa mukhalafatu thiqat liman huwa awthaq minhu, yaitu adanya kontradiktif antara perawi yang thiqah terhadap riwayat perawi yang lebih thiqah daripada dirinya. Ya. Kemudian yang kelima, adamul illah, tidak boleh ada penyakit. Ay an la yakuna al-haditsu ma'lulan, itu hadis tidak boleh berpenyakit. Wal illah, penyakit, sebab, yaitu merupakan sababun ghamidun khafi, merupakan sebab yang sangat rumit dan terselubung, ya, tersembunyi. Yaqdah fi sihhatil hadis, dia dapat membuat hadis menjadi cacat. Ma'an zahir as-salamah minha, walaupun kelihatannya secara lahiriah hadis itu selamat, tidak ada. Kemudian syarat daripada hadis rawi, syurut sihhatil hadis, syarat sahnya hadis. Dari syarah yang sudah kita sampaikan penyebar tadi bahwa kita ketahui bahwasannya syarat hadis sahih yang harus dipenuhi supaya hadis menjadi hadis yang sahih ada 5. Pertama adalah ittisalus sanad, itu sanadnya bersambung, adalah turwan, ya, perawinya adil, dhabt turwan, ya, perawinya kredibel, ada mudallah, tidak boleh ada ilat, penyakit, ada musyudzuz, dan tidak boleh ada keganjilan. Ya. Fa idza ikhtal syart min syartun wahidun min hadhihi syurut al-khamsah fala yusamma al-hadits hina idzin sahih. Nah, kalau ada saja satu daripada syarat yang 5 ini yang tidak ada, maka otomatis hadis ini tidak bisa dikatakan hadis sahih. Misalnya contohnya adalah contoh daripada hadis sahih. ما أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرأت في المغرب بالطور. فهذا الحديث صحيح لأن أولا سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. أما عنعنة مالك بن شهاب وابن جبير فمحمولة على اتصال لأنهم غير مدلسين. باء والجيم ولأن رواته عن فضول ضابطون، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله بن يوسف ثقة متقن. مالك بن أنس إمام حافظ. ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه. محمد بن جبير ثقة. جبير بن مطعم صحابي، ولأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل. حكمه وجوب العمل بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح. الأول المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة سابقة فقد تحققت به، لا لأنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق به شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، أنه كذاب في نفس
نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ.